Selamat datang di Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Nurul Qornain, tempat lahirnya generasi unggul, berakhlak mulia dan siap menghadapi masa depan. Madrasah kami berada di lingkungan yang asri dan religius dengan semangat gotong royong yang tinggi dari guru, siswa, dan masyarakat sekitar. Saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari madrasah ini yang terus berkembang dan berinovasi dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penilai uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Nurul Qornain, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Transformasi Plus Bat 1 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250602. Hari ini, Selasa tanggal 13 bulan Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mata pelajaran fikih dengan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, di kelas 10 IPS 4 Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Nurul Qornain. Video UKIM ini memuat bab 5 semester genap tentang materi bank, pinjaman online, dan transaksi online dalam Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Selesai. Anak, sebelum kita mulai pelajaran, dulu absen dulu. Adinda Bunga, Alfila, Alifah Zainia, Alufalul, Dea Adelia, Cindy Agustin, Dewi Aisyah, Faradifa, Ika Safiro, Komariatul Khairo, Lailatul Faiza. Ada semua ya? Ya. Alhamdulillah, berarti kalian sehat semuanya. Pelajaran, coba lihat Bu Guru dulu. Ya. Hari ini biar kita makin fokus, Bu Guru punya tepuk fokus. Ya. Bagaimana? Yang pertama, kalau Bu Guru bilang tepuk fokus, dilihat, didengar, dipahami, fokus. Bisa? Bisa. Ingat? Ingat. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Bisa? Bisa. Kita mulai sekarang. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Pertemuan kemarin kita membahas tentang muamalah dalam Islam. Coba apa sih contoh jenis muamalah dalam Islam? Jual beli, sewa, pinjam, dan hibah. Oke, bagus. Kemudian berikutnya, siapa yang tahu tentang atau masih ingat tentang riba? Ya. Peningkatan nilai atau keuangan yang diperoleh secara tidak adil. Kemudian yang tentang maisir, apa masih ingat? Oke, apa? Perjudian atau segala bentuk permainan yang mengandung unsur ketidakpastian. Oke, alhamdulillah, berarti materi yang kemarin belum hilang. Masih ingat? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang
tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian bank syariah dan bank konvensional. Kemudian siswa dapat menyebutkan jenis-jenis bank syariah dan konvensional. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Oke, sebelum itu coba guru tanya, apa kira-kira yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata bank? Ya, Menyimpan dan meminjam uang. tempat menyimpan dan meminjam uang. Pernah menyimpan dan meminjam uang di bank? Belum pernah. Siapa yang pernah? Mungkin bapak dan ibu kita. Tapi bagaimana mekanisme bank di Indonesia akan kita pelajari. Dan hari ini kita akan menggunakan pembelajaran dengan metode PBL, Problem Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti ibu guru akan menyajikan sebuah studi kasus yang menjadi bahan diskusi. Ini kita akan belajar bank dan riba dalam Islam. Oke, pengertian bank adalah tadi yang seperti yang disampaikan oleh Jibril. Bank itu adalah tempat Menyimpan dan meminjam uang. ya, menyimpan dan meminjam uang. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat. Jadi kita menitipkan uang yang banyak ya, karena khawatir hilang atau dimakan bayar. Sehingga supaya lebih aman uang kita disimpan di bank. Kemudian di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu yang pertama adalah bank Syariah dan bank konvensional. Oke, bank syariah dan bank konvensional. Coba siapa yang tahu bank konvensional? Contohnya, ya, apa? Contohnya bank konvensional? Contohnya seperti apa? BRI, lagi apa? BNI, Mandiri, apa lagi? BCA, betul. Apa lagi? Bank Jati itu termasuk salah satu contoh bank konvensional yang ada di Indonesia. Kemudian kalau bank syariah apa contohnya? Pernah melihat bank yang ada tulisannya syariah? Di mana? BMT bukan itu. Kalau BMT itu bukan bank, tapi dia lembaga keuangan yang non bank. Contohnya kalau di Indonesia itu ada namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu sudah menjadi satu. Jadi bank syariah di Indonesia cuma ada satu, yaitu BSI. Jadi bank konvensional seperti yang kalian lihat adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan, memberikan pinjaman dan menyediakan layanan keuangan berdasarkan sistem bunga atau riba. Ya. Kemudian yang kedua, prinsip utamanya adalah menggunakan sistem bunga sebagai keuntungan atas pinjaman dan biaya atas simpanan. Jadi yang diuntungkan adalah pihak bank saja. Kita apakah dapat? Tidak. Ya, tapi perbandingannya atau persentasenya kecil. Yang ketiga, produknya ada apa saja? Oke, kemudian ada deposito dan lain sebagainya. Materi berikutnya adalah tentang bank syariah. Kalau bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam dan melarang adanya riba atau bunga. Jadi kalau tadi bank konvensional itu ada bunganya, kalau bank syariah tidak ada bunganya. Kemudian prinsip utamanya adalah menggunakan akad yang diperbolehkan dalam Islam seperti mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya. Produknya ada apa saja? Ada tabungan, mudharabah dan mudaharah, ada deposito, mudharabah dan Pembiayaan mudharabah, dalam musyarakah, ijarah dan lain sebagainya. Oke, jadi bisa kita simpulkan ada apa saja perbedaan bank syariah dan juga bank konvensional. Oke. Anak-anak tadi sudah pengertian tentang bank, sekarang adalah bagaimana hukum Islam yang menanggapi bunga yang ada di bank. Ya, jadi yang pertama ada ulama yang mengharamkan, kemudian yang kedua ada ulama yang memperbolehkan, ini termasuk ulama kontemporer. Yang ketiga adalah yang menghukumi makruh. Kenapa haram? Karena sudah jelas kalau dalam riba itu adanya unsur ketidakadilan. Ya, ada yang diuntungkan serta ada yang
riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yang kedua, hukum riba adalah mubah, dan ini para ulama kontemporer. Kenapa mubah? Ya karena berdasarkan surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Jadi kenapa kok riba itu dimubahkan oleh ulama ini? Karena di dalamnya dianggap sah dengan adanya kesepakatan antara kedua pihak. Jadi kedua pihak itu sudah sepakat ya untuk menggunakan pembiayaan tersebut begitu. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Ya, kalau makruh ini karena riba memiliki kesamaan dan perbedaan. Berikutnya Bu Guru punya studi kasus. Ya, studi kasusnya ini terkait bank syariah dan juga bank konvensional. Analisis perbandingan jelaskan perbedaan antara sistem pinjaman bank konvensional dan skema pembiayaan bank syariah berdasarkan kasus di atas. Bank konvensional menggunakan sistem bunga atau interest sebagai imbal hasil atas pinjaman yang diberikan. Bunga ditentukan dalam persentase dan harus dibayar oleh peminjam tanpa memandang apakah usaha untung atau rugi. Sedangkan dengan bank syariah berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga. Imbal hasil diperoleh melalui akad-akad seperti murabahah atau jual beli, mudharabah atau bagi hasil atau ijarah dan juga dari Al-Qur'annya. Kelompok 3 juga demikian. Jadi nanti hasil diskusi ini kalian perbaiki kembali. Oke, hasil diskusinya sudah sangat bagus. Jadi tepuk tangan buat kita semua. Kita pelajari tadi ya, banyak sekali yang sudah kita ketahui antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah, sebagai umat Islam kita harus bisa menerapkan prinsip-prinsip syariah. Ya, umat Islam disarankan untuk menggunakan bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam dan juga keadilan, terbebas dari penipuan, penjurian dan lain sebagainya yang
memberikan ketidakadilan dan merugikan. Kemudian apa saja produk-produknya bank syariah, yaitu adalah murabahah, penjualan dengan keuntungan, dan mudharabah, kerjasama modal dan jual beli yang dianggap halal, dan juga masih banyak produk-produk yang lainnya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Bu Guru punya asesmen formatif untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang sudah saya. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Nurim. Bagaimana di sini? Bank Syariah Islam menggunakan syariat tanpa riba. Prinsip bank konvensional menggunakan bunga. Produk bank syariah Islam mudharabah, musyarakah, dan muharabah. Produk bank konvensional menggunakan kredit deposito berbunga. Hubungan bank syariah dengan nasabah kemitraan. Hubungan dengan bank konvensional dengan nasabah debitor kreditor. Tujuan bank syariah kesejahteraan bersama. Tujuan bank konvensional profit maksimal. Sudah? Sudah Bu. Oke, terima kasih Nurim. Tepuk tangan buat Nurim. Hari ini, pelajaran hari ini, Bu Guru punya pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Apakah suka dengan materi yang Bu Guru sampaikan? Suka. Apakah materi tadi atau konsep tentang perbankan sudah kalian pahami? Sudah. Kemudian bagaimana dengan studi kasusnya? Gampang, mudah, atau susah? Mudah. Berarti soalnya kurang sulit ya. Kemudian yang terakhir adalah kira-kira apa yang akan kalian pilih ya, antara bank konvensional atau bank syariah. Jika kalian punya uang banyak, akan menabung di mana? Bank syariah. Kenapa dengan menggunakan bank syariah? tanpa bunga. Apa? Tanpa bunga. Penghujung perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin ketua kelas. Mulai, Al-Fatihah. Selesai. Sampai jumpa lagi